Selamat siang teman-teman sekalian, para pengunjung Inacraft yang ke-23. Siang ini kami dari lokasi on spot Lobby Hall A, Digi Craft Lounge. Kita akan mendengarkan cerita dari teman kita Mas Wawan. Beliau seorang orang Madura gitu kan ya, katanya dari Sumeneb. Dia akan cerita bagaimana beliau bisa tersesat di sini, bisa mengikuti ajang pameran terbesar se-Asia Tenggara di bidang handicraft. Oke, langsung kita lanjutkan langsung aja ke Mas Wawan. Monggo kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Bagaimana? Iya, terima kasih waktunya Pak. Ke sana ya. Pertama, perkenalkan nama saya Wawan Novianto. Ya. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Pekerjaan saya sebagai pedagang keris atau pusaka. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya memang sudah sering kali mendengar Inacraft itu. Ya. Cuman belum pernah ke sini kan begitu. Ini pertama kali berarti ya? Iya, ini pertama kali. Dan beberapa tahun yang lalu saya mencoba menjalin kerjasama dengan BNI pada waktu itu. Akhirnya saya menjadi mitra binaan BNI. Ya. Nah, sebab perantara BNI itulah saya bisa nyasar ke sini. Akhirnya keinginan saya yang sudah terimpikan bertahun-tahun, akhirnya saya bisa nyasar ke jalan yang benar di Inacraft JCC 2023. Ya. Dan alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk bisa menampilkan produk yang saya punya, yaitu keris, sebagai bentuk sosialisasi kita atau sebagai bentuk sosialisasi kami sebagai pelestari keris kepada masyarakat Indonesia. Karena di Inacraft ini banyak produk handicraft senusantara kita berkumpul di sini, Pak. Jadi ini merupakan tempat yang tepat untuk nyasar ke sini, Pak. Ya. Terima kasih ya. Bisa ceritakan sih bagaimana sebenarnya keris, kayak apa sih sebenarnya keris itu? Kan dulu terkenal ini bisa sebagai jimat gitu kan, bisa bikin orang kebal, bisa terbang katanya gitu. Bisa sekilas deh. Iya, begini Bapak. Mau tidak mau kita harus sepakat. Mau tidak mau mindset kita harus kita satukan bahwa keris itu adalah salah satu produk kebudayaan kita. Ya. Nah, karena ini merupakan salah satu produk kebudayaan, artinya kita berkewajiban untuk melestarikan. Iya. Begitu. Jadi, di dalam kenapa kita harus melestarikan produk kebudayaan yang merupakan peninggalan leluhur kita? Karena pada tahun 2005 kalau tidak salah, UNESCO itu mengakui bahwa keris itu merupakan warisan nenek moyang Indonesia non-bendawi. Ya. Dan itu patut kita banggakan. Jadi ketika kita berbicara keris, kita tidak hanya berbicara satu benda. Kita tidak hanya berbicara satu fisik karya seni. Namun ini lebih kepada bagaimana kita berbicara identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Terus pengalaman Mas Wawan hari pertama Rabu kemarin sampai sekarang bagaimana tentang pengunjung tentang keris ini di Inacraft? Pengunjung keris di Inacraft 2023 ini cukup banyak. Ya. Ya, sebagian mereka memang sama sekali buta terhadap keris, dan sebagian dari mereka memang sudah ada sedikit banyak pengetahuan tentang keris. Namun hal ini sangat menarik Bapak, ketika kita bisa mendiskusikan sebagai bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat tentang keris. Jadi kita sampaikan apa dan bagaimana keris yang saya bawa atau pengertian keris yang harus kita pahami, begitu. Kita ambil ini deh. Ya. Bisa terangkan sedikit Pak. ininya. Keris Nama ini, kerisnya gitu ya. keris ini Ya. warangkanya warangka Gayaman Solo, Pak. Oh, Gayaman Solo. Iya, Gayaman Kenapa Solo. Gayaman disebutnya gitu? Ya. Gayaman sama satu lagi. Ada Ladrang, ada Gayaman. Oh ya, dua. Ini termasuk Gayaman Solo, model Solo, ya. Model Solo.
Wih, ada naganya juga Mas ya. Itu emas itu Mas ya. Dan keris ini Bapak, Iya. perlu diketahui bahwa ini termasuk keris Nogososro. Jadi gambar naga. Ada naganya ya. Nah, kenapa harus ada lambang naga? Banyak versi cerita yang dituturkan oleh para empu atau para leluhur kita. Kenapa harus ada Nogososro? Karena Nogososro itu merupakan salah satu lambang kekuatan Iya. atau lambang dari power Ya. oleh yang dimiliki oleh kerajaan atau wilayah-wilayah tertentu. Oke. Jadi naga itu adalah simbol dari power Bapak. Ya, ya, ya. Jadi dengan harapan dan doa, si pemegang keris ini bisa mempunyai kekuatan atau power yang positif untuk bisa diaplikasikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang ini kan rangkanya ya, rumahnya ya. Terus ini kalau yang dipegang namanya itu Mas. Ini namanya handle Pak. Oh, Kalau kata orang Jawa itu landian. oh landean. Ya, Iya. handle. Begitu. Nah, terus kemudian bagian kerisnya apa aja sih? Nah, Ini rumah, ini iya, ada warangka, ada handle. Ini yang nampak putih ini adalah cincin ya? keris. Iya. in. Kalau di dalam istilah perkerisan itu namanya mendak. Oh, mendak. Ya, mendak. Itu terbuat dari apa Mas? Itu Mas? Ini Atau apa itu? bukan Pak, ini dari tembaga. Oh, tembaga. Ya, Putih-putihnya, oh ya, ya tembaga. di warna putih ya. Ya, di warna putih. Kemudian yang ininya, Nah, ini kinatah atau ukiran yang terdapat pada bilah keris ini. ye. Tampak kuning ini bukan kuningan atau bukan tembaga Pak, namun ini emas murni yang Oh, ya. ditempel. Oh, Mas ditempel ya. Ya, sehingga emas bisa menjadi ornamen terpenting sehingga satu bilah keris bisa terlihat indah. Ya. Begitu Bapak. Nah, Itu terus kemudian- pamornya. Pamornya apa itu? Pamornya ini termasuk pedaringan kebak. Jadi full bilah terdapat pamor. Artinya apa itu perdaringan kebak itu? Pedaringan kebak itu sesuatu yang penuh dan full begitu Pak. Oke. Seperti pamor yang ada pada bilah ini, jadi nampak penuh dia. Ya, 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 ya. Nah, kalau yang lo itu yang mana sih Mas gitu loh? Lu itu adalah lekukan yang ada pada keris Bapak. Oh, Dan lebukan ya. itu jumlahnya pasti ganjil. Tidak ada lu yang genap. Kenapa Harus mesti ganjil. ganjil? Ya. Ada sebuah keterangan yang muncul dan ditinggalkan oleh para leluhur kita. Kenapa harus ganjil? Disitulah ada makna mendalam tentang ketuhanan dan tauhid Bapak. Oke. Begitu kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, 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 ya. Begitu. Jadi berarti motifnya Nogososro ya gitu ya. Ya, ini termasuk Saya jadi ingat Nogososro Sapu Inten itu. Nogososro. Sarja itu. ya Nogososro Sabu Intan Iya. itu terdapat simbol Nogo dan Lu-nya Lu 11 Bapak. Ya. Kalau ini lo-nya Ya ini memang oke. Lu 11 Jelas ya. Ya, ya. termasuk Nogososro Sabu Intan dapurnya. Ya, ya, terima kasih. Ya. Ya, demikian tadi teman-teman sekalian tentang sejenak ya kita melihat bagaimana keris. Keris itu memang terkenal kita kalau di luar negeri mereka mengatakan Damascus steel dan itu dipunyai oleh Indonesia, ciri khasnya. Kita tidak ada di negara manapun yang punya. Dan secara teknologi sampai sekarang pun orang masih terheran-heran. Kalau Anda melihat di Borobudur, di Candi Cetro dekat Solo, kita ada relief yang menggambarkan pembuatan keris. Seni ini sangatlah tinggi dan semua mengakui kebudayaan Indonesia itu kebudayaan metalurginya belum ada yang mengalahkan. Ketika kita bicara tentang SWOT, katana sebagainya beda. Kita punya keris yang secara teknologi mereka juga bingung. Bayangkan ya, kita dari besi yang seberat 10 kilo ditempa jadi yang sebesar ini cuma 2-3 kilo gitu kan. Prosesnya zaman dulu kayak apa, panasnya kayak apa, itu nenek moyang kita udah mengetahui. Dan orang barat sampai sekarang pun masih mengunggah bahwa ini sesuatu yang di luar nalar mereka. Tapi itulah Indonesia, kita punya kebudayaan banyak sekali. Dan keris sekarang menjadi simbol nasional, masuk ke warisan dari UNESCO. Dan kita juga wajib melestarikan ini semua. Dan gerakan ini kami berharap teman-teman dengan di Inakraf ini bisa lebih mengenal budaya kita. Dan juga kami berharap teman-teman
mengapresiasi bahwa kita punya sesuatu yang lebih gitu dibanding orang-orang barat. Kita selama ini merasa inferior, di bawah ya. Barat itu lebih bagus, enggak, kita sama, equal. Oke, untuk menutup perbincangan ini kami minta Mas Wawan pengennya apa sih dari Inacraft ini? Kira-kira harapannya pengennya apa? Mari Saya berharap, ya saya berharap diundang lagi sama BNI gitu kan. yang pertama itu jelas itu. Jadi ketika ada acara seperti ini dan keris bisa dilibatkan, terus terang secara pribadi saya bangga. Ya. Yang kedua, bagaimana keris ini bisa mendunia, Bapak? Iya. Salah satu cara keris bisa mendunia dengan kita bisa melakukan ekspor keris. Iya. Itu harapan saya sementara dua. Oke. Nah, barangkali dengan hadirnya saya di Inacraft, dua hal ini, amin, bisa ada jalan keluar. Ya. Dan itu bisa konfirmasi ke saya, Pak. Siap. Oke, Barangkali itu. Terima kasih. ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini podcast kita, bincang-bincang kita. Nanti kita juga akan berbincang lagi dengan lebih banyak pengrajin lagi di Inacraft. Selamat siang dan sampai jumpa.